Kan lho pilih. Siapa sih dulu? Linknya Bun. Linknya bisa. Cara ngirim lagi. Salin lagi. Kok? Oh, iya kok. Jadi oke kan link akun. Link ini. Link ini. WhatsApp web kok. Oh, WhatsApp web. Wes. Wes. Selesai. Ini tinggal meh bagi link ini bisa. Oh, sisa link ya Pak bagi link YouTube kan. Kirim grup linknya. Wes. Oh, ucap wes. Hai. Like. Jangan wifi. Wifi. Jangan wifi ya. Yalah. Itu Emang. Tapi gila kan? Laptop. HP-nya cuma Lagi penataannya. penataannya dinaikin orang aku itu. Iki Pak di luar go slide. Jadi selatan Pak Ker. Nah, kita simpan slide itu. Orang kan gimana kalau Imran mana? Rumah bisa orangnya. bisa belajar orang kira-kira pintu orang atau orang PPT ini PT ini mata Berarti sebelah mana? Yang sini atau sini? Mana? Sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara talk show yang bertemakan sistem kelola UMKM di era new normal. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriringnya doa, semoga Allah senantiasa mencurahkan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua di tengah ujian wabah COVID-19 ini. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan tawakal kepadanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulidi Yuniarsi dari Departemen Sumber Daya Instani HMJ Ekonomi Syariah sebagai moderator yang akan memandu acara pada hari ini yang bertemakan sistem kelola UMKM di era new normal. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Singgi Setiawan selaku pemateri kita pada acara hari ini. Sebelum beliau menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Singgi Setiawan, SEMM. Tempat tanggal lahir, Pekalongan 11 September 1993. Status belum menikah. Alamat Kauman RT 03 RW 02 nomor 41 Kecamatan Wiradesa Pekalongan. Nomor HP 085842262423. Email singgisetiawan91@yahoo.com. Facebook Singgi Setiawan. Instagram @singgisetiawan93. Riwayat pendidikan TK RA Muslimat Kauman Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dari tahun 1997 sampai 1999. SDN Kauman Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dari tahun 1999 sampai 2005. SMPN 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dari tahun 2005 sampai 2008. SMAN Negeri 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dari tahun 2008 sampai 2011. S1 Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pekalongan dari tahun 2011 sampai 2015. Selanjutnya S2 Magister Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dari tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya ada pengalaman kerja dan prestasi. Sekretaris di Lapenkop Dekopinda Kota Pekalongan. Manajer koperasi di Koperasi Dosen dan Karyawan. Pembina UMKM tahun 2015 sampai tahun 2016 Kota Pekalongan. Lulusan terbaik Ekonomi Manajemen Universitas Pekalongan. Lulusan terbaik Magister Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan IPK 3,93. Tesis terbaik masuk jurnal internasional, jurnal IRMM, International Review of Management dan Marketing. Dosen FEBI IAIN Pekalongan. Dosen Politeknik Pusmanu Prodi Akuntansi. Ketua LPPM Politeknik Pusmanu. Langsung saja kita menuju ke pemateri kita hari ini. Kepada Bapak Singgi Setiawan SEMM, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IAIN Pekalongan, terkhususnya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan, dan terlebih khususnya lagi untuk HMJ Ekos FEBI IAIN Pekalongan. Terima kasih atas waktunya Mbak Maulida yang sudah diberikan.
Di sini saya hari ini akan menyampaikan tentang sistem kelola UMKM di era new normal. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya sama-sama kita membaca Al-Fatihah ya untuk kelancaran acara hari ini. Membaca Al-Fatihah kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih yang sudah membaca Al-Fatihah bersama-sama. Langsung saja ya. Rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya cintai, kita langsung saja menuju ke materi yang sebelumnya sudah di-share ya oleh panitia ke grup WhatsApp ya. Jadi semuanya bisa diperhatikan dan di sini akan saya coba untuk presentasikan. Terima kasih untuk semua yang sudah mendaftar untuk talk show pada siang hari ini. Semoga nanti yang mendaftar itu ilmunya bisa diterapkan. Ada UMKM yang sudah kalian punyai atau kalian sedang mengerjakan UMKM tersebut, itu nanti bisa diterapkan ilmu tersebut. Ya, oke, sudah. Ini saya ketinggalan di HP saya bisa dulu. Coba apa deh aku lihat aja ke apa. Oke, langsung saja kita ke materi untuk hari ini, yaitu tentang sistem kelola UMKM di era new normal. Materi yang akan saya bahas untuk hari ini itu ada 7 ya. Yang pertama itu tentang gambaran umum dari kewirausahaan. Kemudian yang kedua itu gambaran umum dari UMKM. Kemudian yang ketiga itu mengelola usaha UMKM. Kemudian yang keempat itu tips ya mengelola cash flow untuk UMKM. Kemudian yang kelima itu ada 8 strategi cara promosi untuk UMKM. Kemudian yang keenam itu ada kiat-kiat mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. Kemudian yang terakhir itu ada strategi UMKM dalam menghadapi era new normal saat ini. Kemudian nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab ya yang akan dipandu oleh moderator. Oke, langsung saja ke bagian awal yaitu gambaran umum kewirausahaan. Jadi pengertian kewirausahaan sendiri itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang ya menuju sukses.
Jadi kata wirausaha sendiri itu berasal dari kata wira, ya, yang artinya teladan. Kemudian ada swa, itu artinya sendiri, dan sta itu artinya berdiri. Jadi wirausaha atau wira swasta itu adalah keberanian dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi memang kewirausahaan atau wira swasta itu dituntut ya untuk mandiri, untuk percaya diri, karena memang bisnis yang dikelola itu adalah milik sendiri. Ya, jadi siapapun di sini yang mendirikan UMKM ataupun usaha dan lain sebagainya, itu kalian harus menjadi bos, ya. Kalian harus mandiri di situ. Kalian harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalian harus semuanya itu harus bisa dikontrol karena kalian itu memang pemegangnya. Jadi kunci suksesnya dari UMKM atau wirausaha itu adalah dari si pemilik, ya, si pendirinya. Kemudian selanjutnya ada hakikat dan proses kewirausahaan. Jiwa dan sikap kewirausahaan itu ada 8, ya, yang terpenting. Yang pertama itu harus berpikir kreatif. Ya, jadi di sini yang dimaksud berpikir kreatif itu kalian harus benar-benar bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi ketika kalian ingin mencoba dunia wirausaha, itu alangkah baiknya itu kalian menciptakan produk yang baru. Itu namanya kalian berpikir kreatif. Yang sebelumnya itu belum pernah ada. Ya, contoh saja di sini ketika banyak sekali akhir-akhir ini kemarin ya bisnis kuliner itu menjanjikan, ya, apalagi di tengah era COVID, ya, era COVID yang menuju era new normal itu bisnis kuliner itu sangat menjanjikan, ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang akhirnya itu memilih untuk makan ya setiap harinya itu dengan makanan yang siap saji. Ya, jadi ini peluang bisnis sebenarnya untuk para UMKM dan wirausaha. Jadi di sini bentuk kreatifnya itu kemarin-kemarin lagi rame, ya. Contohnya saja ini ya, lagi rame itu ayam geprek, ya. Jadi hampir seluruh daerah, seluruh kecamatan atau bahkan desa itu semuanya ada ayam gepreknya semua. Ya, jadi ketika kalian itu melihat itu sebagai peluang usaha, ketika kalian itu berpikir kreatif, itu harusnya kalian mempunyai ide yang sebelumnya belum pernah ada, tapi masih seputar ayam geprek. Kira-kira apa? Jadi contohnya kalian bisa ya di situ menciptakan ayam geprek ya dibalut tepung tetapi dibakar. Contohnya seperti itu. Atau mungkin di situ ayamnya diganti dengan tempe. Tempenya dijadikan stik, kemudian dibalut tepung, kemudian dibakar, kemudian dikasih sambal geprek kayak gitu. Jadi di sini ketika kalian ingin mendirikan wirausaha, sebuah usaha itu kalian harus benar-benar berpikir kreatif. Kemudian yang kedua itu ada bertindak inovatif. Jadi di sini ada perbedaan ya antara kreatif dan inovatif. Biasanya kalau kreatif itu kalian benar-benar menciptakan sesuatu hal yang baru, ya, yang sebelumnya itu belum pernah ada. Jadi itu kalian bisa menjadi nanti pelopornya atau brand ambasadornya atau apa. Kalau inovatif itu kalian sudah mendirikan sebuah usaha, tetapi usaha kalian itu biar tidak monoton. Jadi ketika kalian contohnya mendirikan ayam geprek, kemudian habis itu ayam geprek tersebut itu laris manis di kalangan masyarakat, itu kalian jangan cepat puas. Jadi ketika ayam geprek tersebut itu sudah laris manis, kalian menciptakan menu-menu yang baru biar pelanggan itu tidak bosen gitulah. Jadi contohnya ada yang
mendirikan menu baru lagi, ada yang cheese level gitu ya, terus sambal pedas yang memakai level, kemudian habis itu ada yang tadi bakar tersebut, kemudian masih banyak menu yang lain lagi. Jadi ketika pelanggan membeli ke situ itu tidak bosan, itu yang namanya kalian bertindak inovatif. Kemudian selanjutnya itu motif berprestasi. Jadi di sini yang dimaksud motif berprestasi adalah ketika kalian itu akan berwirausaha, itu kalian harus mempunyai titik goal. Ya, jadi ketika kalian mendirikan usaha, itu tidak hanya usaha kalian laku, kemudian transaksi jual beli itu lancar, tetapi di situ kalian juga harus bermotif prestasi. Ya, jadi kalian di situ harus menciptakan prestasi apa sih yang dihasilkan oleh usaha kalian. Gitu ya. Jadi contohnya kalian bisa di situ menjadi pelopor, kemudian membuka banyak cabang dan lain sebagainya, itu namanya motif berprestasi. Jadi tidak hanya di zona nyaman saja. Jadi kalau bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, kemudian menorehkan prestasi sebanyak mungkin dari bentuk usaha kalian. Kemudian yang keempat itu ada percaya diri. Ya, jadi ketika kalian itu sudah menentukan mau terjun di dunia wirausaha, itu kalian harus percaya diri. Tidak boleh goyah dengan omongan orang lain. Pasti ketika kalian akan merintis usaha, itu pasti banyak sekali yang ingin menjatuhkan. Nah, di sini mental kalian diuji. Jadi kalian harus benar-benar percaya diri. Apa yang kalian yakini, itu jalani saja, karena memang orang lain itu hanya bisa menjatuhkan. Ya. Tapi kalau komen yang positif itu bisa diterima, kalau komen yang negatif, itu jadikan untuk pecutan kalian untuk membuktikan bahwa usaha kalian itu nantinya akan sukses. Itu yang dinamakan percaya diri. Kemudian yang kelima, berinisiatif. Ya, jadi ketika kalian berwirausaha, ketika sudah jalan, kok tiba-tiba sepi, ya usaha kalian itu sepi, itu kalian harus punya inisiatif lain. Ya, jadi yang lagi rame itu apa? Itu kalian bisa mengikuti. Jadi jangan sampai contohnya kalian yang lagi rame itu di bidang kuliner, itu kalian berbisnisnya itu di luar bidang kuliner. Itu sama saja kalian tidak mau mengikuti arus yang ada di lingkungan itu ya. Jadi ketika yang lagi ramai itu kulinernya bentuknya apa, itu kalian berinisiatif untuk membuka usaha yang berhubungan dengan yang lagi ramai di lingkungan. Kemudian yang keenam ada jiwa kepemimpinan. Yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ketika kita itu dituntut ya untuk menjadi bos, itu di dalamnya kalian harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, karena kalian akan membawai banyak karyawan ya, karena memang kalian yang merintis usaha, jadi nanti merekrut karyawan yang banyak. Jadi di sini kalian jiwa kepemimpinannya itu harus ada. Kemudian yang ketujuh itu berani mengambil risiko ya. Dunia wirausaha itu memang enak ya. Jadi selain kalian jadi bos itu yang penuh dengan kebebasan, kalian bisa libur kapan saja ya. Kalian mau berhenti usahanya itu kapan saja, terserah dari masing-masing yang milik usaha. Jadi di sini tapi yang paling terberat adalah kalian harus benar-benar bisa mengambil resiko ya. Jadi ketika ada permasalahan, ada sesuatu yang mengganggu dalam wirausaha, itu ketika ada pengambilan resiko itu harus tepat dan harus sesuai, dan itu harus berani kalian ambil. Itu namanya yang mengambil resiko. Kemudian yang terakhir itu ada penuh perhitungan ya. Dengan usaha, dengan berwirausaha itu kalian secara dengan sendirinya itu akan penuh perhitungan, apalagi masalah keputusan ya. Keputusan apapun itu kalian jadi lebih dewasa karena semuanya itu penuh dengan perhitungan. Apalagi masalah keuangan untuk usaha kalian itu pasti penuh dengan perhitungan. Makanya di sini
dengan berwirausaha kalian itu menjadi mandiri, menjadi percaya diri, menjadi pemimpin yang baik, dan yang terakhir itu kalian bisa memutuskan perhitungan dengan sematang mungkin. Jadi di sini kalian bisa pemikirannya itu jauh lebih dewasa di antara yang lain yang mungkin belum pernah terjun ke dunia wirausaha. Oke, selanjutnya untuk fungsi dan peran kewirausahaan, ya, itu di dalamnya itu bisa menganalisis proses secara rinci, kemudian menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, kemudian memperhitungkan resiko yang terjadi, kemudian peluang kemampuan menghasilkan produk baru atau jasa itu ada, kemudian menghasilkan nilai tambah, ya. Jadi kalau untuk yang masih mahasiswa dan lain sebagainya itu menghasilkan nilai tambah ini sangat berdampak sekali, ya. Jadi bedakan saja mahasiswa yang sambil usaha dengan yang tidak, ya, itu pasti akan berbeda. Jadi yang sambil usaha itu pasti akan ada nilai tambahnya, selain dari skillnya itu ada, kemudian dari segi finansial itu nilainya juga akan ada. Jadi nilai tambah itu pasti bisa bermanfaat, ya. Kemudian merintis usaha baru itu melakukan proses baru, kemudian mengembangkan. Jadi di sini belajar dari istilahnya itu masih proses, kemudian membuka usaha tersebut dan akhirnya mengembangkan, itu bisa menjadi bekal ilmu yang akan nanti bisa diterapkan di dunia masyarakat. Kemudian untuk kewirausahaan sendiri itu ada keuntungan dan kerugian, ya. Jadi yang pertama untuk keuntungan itu ada otonomi, ya. Jadi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat itu membuat wirausaha itu menjadi seorang bos, ya. Tadi yang saya katakan seorang bos yang penuh kepuasan, ya. Jadi di sini bebas, kalian puas, ya, melakukan apa saja karena memang usaha tersebut adalah milik sendiri. Jadi tidak ada yang mengekang, tidak ada yang melarang, ya, tidak ada yang istilahnya itu merintah dan lain sebagainya karena memang usaha tersebut adalah milik sendiri. Itu yang dimaksud dengan otonomi. Kemudian yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, ya. Jadi dengan adanya wirausaha itu keuntungannya adalah bisa menjadi tantangan baru, apalagi kalian semua yang berjiwa muda, ya. Dengan adanya usaha yang baru, dunia yang baru itu pasti akan merasa tertantang, ya. Jadi tantangan tersebut yang akan menjadikan kalian itu semangat, ya. Dan di sini kaitannya dengan motif berprestasi seperti yang di awal saya sampaikan. Jadi motif berprestasinya itu baik, ya. Jadi kalian itu bisa berprestasi tetapi dalam dunia berwirausaha. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol finansial, ya. Jadi pengawasan keuangan. Jadi kalian mungkin yang tadinya itu hidupnya itu penuh dengan hura-hura, kemudian beli apapun itu tidak dengan perhitungan dan lain sebagainya, itu dengan kalian terjun ke wirausaha itu pasti kalian akan menjadi seseorang yang perhitungan masalah finansial. Jadi finansial itu benar-benar dikelola dengan baik, kemudian keuntungannya itu benar-benar disimpan dengan baik dan itu bisa membuat orang yang tadinya mungkin boros, ya, masalah finansial itu bisa menjadi lebih hemat, ya, dengan cara berwirausaha. Kemudian yang terakhir itu ada bebas dalam mengelola keuangan, ya, dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Ya memang karena memang usaha itu milik kalian sendiri, keuntungannya itu benar-benar real milik kalian, 100% milik kalian semua. Jadi di situ kalian bebas untuk menggunakan keuangan tersebut. Mau untuk apa, untuk kebutuhan apa itu bebas untuk dipakai. Itu kurang lebihnya keuntungannya. Kemudian di sini ada kerugian, ya. Jadi kerugian untuk dalam hal berwirausaha itu yang pertama adalah pengorbanan personal. Pada awalnya wirausaha itu harus bekerja dengan waktu,
yang lama dan sibuk, sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga. Memang ya, jadi resikonya seperti itu. Jadi contohnya kalian sudah memutuskan untuk membuka usaha, itu kalian harus fokus dulu. Jadi kalian tidak bisa istilahnya dengan leluasa bermain dengan teman, berkumpul dengan keluarga, karena memang waktu kalian itu habis untuk mengelola usaha kalian. Karena memang biasanya kalau usaha baru itu kalian belum mempunyai karyawan, ya paling hanya karyawan mungkin 1, 2, belum besar. Nah itu awalnya itu memang seperti itu. Itulah kerugian dari berwirausaha. Tetapi itu mungkin hanya sebentar, ya. Tapi ketika nanti usaha kalian itu sudah besar, sudah bisa membayar karyawan yang banyak, menggaji karyawan yang banyak, itu waktu kalian akan kembali seperti semula lagi. Kalian mungkin datang ke outletnya hanya untuk mengontrol, untuk apa namanya, melihat kinerja dari karyawan seperti apa. Jadi waktu kalian nanti akan kembali normal kembali. Kemudian yang kedua, itu ada beban tanggung jawab, ya, karena memang di sini kalian itu sebagai leader. Jadi ketika kalian membuka sebuah usaha itu kalian akan dibebani dengan tanggung jawab yang sangat berat, ya. Jadi usaha sebuah usaha itu eh, kuncinya itu ada di pemimpinnya, ya, ada di leadernya. Kalau leadernya itu benar-benar bersungguh-sungguh, itu pasti usaha tersebut akan berjalan lancar dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir itu ada kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal karena wirausaha itu menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan itu milik sendiri. Maka margin laba atau keuntungan yang diperoleh itu akan relatif kecil. Ya, jadi itu keuntungannya. Makanya di sini kadang ada yang malas wirausaha ya. Ah, paling labanya itu cuma Rp1.000 ya per produk lah atau apa. Jadi malas. Ya, biasanya mungkin yang dapat uang saku dari orang tuanya ya banyak sekali. Itu ketika tiba-tiba jualan apa itu keuntungannya sedikit itu pasti akan malas. Nah, itu termasuk sebuah kerugian, ya, kerugian dalam wirausaha itu memang seperti itu. Dalam merintis awal itu memang margin itu tidak seberapa, tetapi tinggal kalian tekun atau tidak, ya, tekun dalam berusaha atau tidak, itu yang akan menjadikan kalian itu nantinya bisa mendapatkan laba yang lebih banyak, ya. Memang awalnya sedikit tapi disyukuri, kemudian ditabung, kemudian untuk modal kembali. Kalau punya tabungan itu modalnya ditambah lagi, otomatis nanti marginnya itu akan bertambah lebih banyak lagi dan itu bisa membuat semangat ya untuk para jiwa muda dalam berwirausaha. Kemudian ada cara-cara mengubah pola pikir ya. Jadi untuk para eh, anak muda ya yang istilahnya takut ya dalam berwirausaha, itu ada cara mengubah pola pikirnya ya. Yang pertama itu tidak perlu takut bila Anda bersentuhan dengan arus pikiran lain ya. Jadi contohnya ketika kalian itu mempunyai pemikiran A, kemudian ada seseorang yang pemikirannya B, itu malah jangan dijauhi ya, jangan ditakuti karena itu malah justru tantangan untuk kalian. Ya, jadi mungkin kalian bisa berkolaborasi dengan pemikiran si B dan kemudian menciptakan peluang usaha di situ. Kemudian yang kedua, itu usahakanlah untuk tidak menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Ya, jadi contohnya kalian sudah sudah yakin dengan sesuatu hal, itu kalian tidak boleh serta-merta menolak saran atau keyakinan dari orang lain. Malah justru mungkin itu ide yang sangat bagus, ya bisa kolaborasi dan akhirnya bisa menciptakan peluang yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada bacalah buku-buku terpenting yang telah ditulis di sepanjang sejarah. Jadi semakin kita banyak membaca buku, semakin kita banyak wawasan, kemudian kita bisa berpikir, oh untuk perekonomian Indonesia itu nantinya kita akan kontribusinya itu apa ya. Jadi kita mungkin akan mendirikan wirausaha yang banyak, mengurangi angka pengangguran dan lain sebagainya. Jadi
siapa lagi ya kalau bukan anak muda, bukan mahasiswa ya yang memperjuangkan perekonomian Indonesia. Jadi mulai dari sekarang itu tanamkanlah jiwa kewirausahaan kalian untuk membantu perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada bergaulah dengan orang-orang yang arus pemikirannya berseberangan ya dengan Anda. Jadi contohnya seperti ini, kalian masih takut untuk terjun ke dunia wirausaha, tetapi di sini kalian pengen memulai, ya kalian jangan takut. Jadi kalian berteman, kemudian bergaul itu dengan orang yang mungkin sudah memulai dunia wirausaha. Di situ kalian tidak perlu takut, tidak perlu segan. Kalian tanya saja bagaimana tipsnya untuk memulai sebuah wirausaha, kemudian bagaimana resikonya, bagaimana cara mengambil keputusannya, itu bisa di disampaikan dalam sebuah pertemanan atau pergaulan. Oke, itu kurang lebihnya gambaran umum tentang kewirausahaan. Kemudian kita lanjut ke gambaran umum UMKM. Jadi di sini UMKM atau usaha mikro kecil menengah itu memiliki peranan yang penting ya, dalam peranan perekonomian di Indonesia. Baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Kenapa UMKM itu penting ya untuk Indonesia? Karena ternyata dengan adanya UMKM ya, selain koperasi atau selain CV atau selain perusahaan yang sudah besar, ternyata UMKM itu juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Banyak sekali tenaga kerja yang terserap ya. Apalagi biasanya UMKM itu bergelut di bidang wirausaha, bergelut di bidang jasa dan lain sebagainya. Akhirnya di situ dengan mungkin SDM ya, SDM yang tidak terlalu tinggi. Contohnya maksudnya di sini untuk pegawai atau karyawan dan lain sebagainya kan di sini tidak harus S1, tidak harus SMA. Ya, bahkan lulusan SD atau SMP pun bisa diserap dalam UMKM. Makanya di sini dengan adanya UMKM itu benar-benar bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, dan itu akhirnya bisa berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi untuk UMKM itu ada 3 bentuknya ya. Jadi yang pertama itu ada usaha mikro. Jadi usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ya, jadi untuk usaha mikro sendiri itu contohnya antara lain ada usaha rumah tangga, kemudian ada usaha tani milik dan penggarap perorangan, kemudian peternak, nelayan dan pembudidaya, kemudian ada industri makanan dan minuman, kemudian ada usaha perdagangan kaki lima, peternakan ayam, itik, perikanan, kemudian ada usaha jasa-jasa seperti perbengkelan. Jadi di sini bentuknya bisa berupa jasa, bisa berupa produk, bisa berupa barang dan lain sebagainya. Jadi bentuknya macam-macam ya. Jadi ini contoh dari usaha mikro sendiri. Kemudian untuk usaha yang kecil itu ada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Jadi usaha menengah itu kurang lebihnya hampir sama dengan usaha mikro, tetapi di sini dia itu biasanya sebelumnya sudah berdiri dan mendirikan anak cabang itu ya. Jadi itu termasuk usaha kecil. Kemudian untuk usaha menengah itu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau cabang perusahaan. Ya, jadi perbedaannya dengan usaha kecil, ya, kalau usaha kecil itu benar-benar anak cabang dari sebuah perusahaan yang besar, tetapi kalau usaha menengah itu didirikan sendiri tetapi setara dengan usaha kecil. Jadi UMKM itu dibagi menjadi 3, ada usaha mikro, ya, yang benar-benar didirikan seorangan sendiri. Kemudian ada usaha kecil, itu anak dari sebuah perusahaan, ya. Kemudian usaha menengah, itu usaha perorangan, tetapi kualitasnya hampir sama dengan usaha kecil. Selanjutnya, untuk saat ini, ya, UMKM itu masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian di Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM, ya, terhadap PDB di Indonesia, produk domestik bruto. Jadi penyerapan tenaga kerja itu sangat baik, ya. Kemudian tingkat ekspor itu juga meningkat, ya, menjadi cukup besar. Makanya di sini UMKM adalah sektor unggulan sekali di Indonesia. Jadi kalau bisa UMKM itu semakin meningkat, ya. Walaupun ada COVID-19 dan lain sebagainya, itu kalau bisa tetap UMKM itu berdiri tegak, kemudian bisa membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Selain sumbangsi yang sangat besar terhadap Indonesia, UMKM itu juga merupakan salah satu solusi, ya, untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya UMKM itu bisa membuat pendapatan yang ada di Indonesia, khususnya perorangan, itu tidak terjadi kesenjangan. Ya, jadi dengan adanya berwirausaha sendiri, membuka UMKM itu banyak sekali kepala keluarga yang terbantu. Ya, dengan adanya bisnis, apalagi ada pelatihan, ya, dari pemerintah tentang UMKM, bagaimana cara berjualan, bagaimana cara mengontrol keuangannya dan lain sebagainya, itu membuat UMKM itu sangat digemari, ya, digemari oleh masyarakat untuk merubah perekonomian yang ada di keluarga masing-masing. Kemudian karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi, hal ini mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan, ya. Makanya sekarang Indonesia itu banyak sekali program, ya, UMKM dan lain sebagainya, itu yang sekiranya itu bisa tetap membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk era COVID sendiri, itu UMKM itu juga diberi bantuan, ya. Kalau kalian pernah dengar, itu setiap UMKM itu diberi uang, ya, oleh pemerintah, tetapi di situ memang UMKM tersebut itu harus benar-benar jalan, harus benar-benar mempunyai surat, ya, surat yang istilahnya itu sudah dilegalkan oleh Disperindakom, itu nantinya akan dapat bantuan, ya, dengan adanya kemarin era COVID, itu ya. Jadi itu termasuk peran Indonesia juga, ya, negara kita itu dalam memberdayakan UMKM. Kemudian arah kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015 sampai 2019 itu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan. Dengan kata lain, ya, skala yang lebih besar atau naik kelas dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian Indonesia. Jadi targetnya itu dalam 2015 sampai 2019 itu harus naik kelas. Ya, jadi UMKM itu kalau bisa harus ya setara dengan badan usaha, ya, yang benar-benar bisa go internasional. Ya, jadi tidak hanya di
lokal, tidak hanya di Indonesia, tetapi untuk pemasarannya dan sebagainya itu lebih banyak ke ekspornya. Jadi bisa mendukung ekspor yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada mengelola UMKM, ya, tipsnya, yaitu ada 4, ya, ada 4 aspek, ya. Yang pertama itu aspek pengelolaan keuangan, ya. Jadi di sini mungkin yang menjadi masalah itu adalah permodalan. Jadi bagi UMKM itu pemerintah itu sudah menurunkan kebijakan yang bisa menolong untuk para UMKM, yaitu ada KUR, ya, kredit usaha rakyat. Jadi setiap bank-bank yang ada di Indonesia itu mengeluarkan produk yang namanya KUR. Nah, itu syarat dari peminjaman KUR tersebut adalah untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin mendirikan UMKM, ya, atau berwirausaha. Jadi ketika tidak mempunyai modal, itu akhirnya bisa meminjam lewat KUR tadi. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan SDM, ya, aspek pengelolaan SDM. Jadi untuk pengelolaan SDM UMKM itu tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja, ya. Namun tetap dibutuhkan keterampilan yang memadai, ya. Jadi di sini aspek SDM itu memang biasanya UMKM itu masih belum terlalu banyak, ya, beda dengan perusahaan atau CV yang sudah besar, ya. Jadi di sini memang ada batasannya. Kemudian yang ketiga itu ada aspek pengelolaan operasional. Jadi untuk aspek pengelolaan operasional itu pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri. Ya, kalau UMKM itu masih ditangani sendiri, beda dengan perusahaan yang sudah besar. Kemudian dari aspek pengelolaan pemasaran. Dari pengelolaan pemasaran sendiri itu untuk UMKM itu skalanya masih kecil, ya. Jadi pemasarannya itu masih hanya, contohnya kalau di Kota Pekalongan itu masih dalam lingkup kota saja. Untuk lingkup luar kota pun masih banyak UMKM yang belum berani, ya. Jadi diusahakan untuk kedepannya itu UMKM di Indonesia itu dari Dinas Disperindakom itu mengupayakan agar UMKM di Indonesia itu selain bisa mengkontribusi untuk daerahnya sendiri, itu juga bisa mengekspor, ya, kerajinannya atau produknya itu ke luar negeri. Kemudian ada tips mengelola cash flow dari UMKM, ya. Jadi yang pertama, ya, untuk mengelola keuangannya atau cash flow-nya itu mengetahui kapan break even poinnya, ya. Jadi BEP itu titik impas di mana pendapatan yang masuk ke dalam bisnis itu jumlahnya sama dengan biaya pengeluaran. Jadi titik seimbang ini harus benar-benar dicapai terlebih dahulu, ya. Jadi contohnya kayak kalian itu mendirikan UMKM, itu kalian benar-benar harus dicatat modalnya berapa, ya, kemudian penghasilan berapa, pengeluaran berapa, dan di situ harus ketemu dengan titik impasnya. Itu jadi mengetahui kapan titik impas tersebut itu bisa diraih, ya. Jadi istilahnya balik modal, ya, balik modalnya itu kapan itu bisa diketahui. Kemudian yang kedua adalah fokus pada cash flow-nya, bukan profitnya, ya. Jadi setiap hari itu yang diperhatikan adalah cash flow-nya. Jadi keuangan yang mengalir dalam usaha itu diperhatikan. Jangan yang diperhatikan adalah, oh hari ini profitnya harus besar, oh hari ini profitnya yang dicapai harus sekian dan lain sebagainya, itu jangan, ya. Jadi yang penting mengalir saja, mengalir. Yang penting di situ ketika kita berjualan itu mendapatkan keuntungan, ya. Tidak perlu diharapkan keuntungan sebesar mungkin, itu tidak perlu. Kemudian mengatur pengeluaran dengan bijak, ya. Jadi tadi yang sudah dibahas, pengeluaran itu harus seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehemat mungkin.
kemudian memiliki dana cadangan. Ya, jadi di sini ketika kalian ada pendapatan nih, keuntungan laba bersih, itu kalau bisa laba bersihnya itu jangan digunakan semua untuk muter. Ya, jadi di situ ada dana yang ditabung. Ya, jadi di situ nanti ketika ada masalah, contohnya seperti kita tidak menyangka ya di Indonesia bakal ada virus COVID-19 yang itu bisa mematikan perekonomian di Indonesia. Akhirnya dengan adanya dana cadangan itu bisa masih mempertahankan UMKM yang kalian miliki. Kemudian mengumpulkan pemasukan sesegera mungkin. Ya, jadi jangan ditunda-tunda dalam pemasukan. Jadi apa namanya, pemasukan apapun yang dihasilkan oleh UMKM kalian itu kalau bisa harus dikelola secepat mungkin, dimasukkan secepat mungkin. Kemudian memilih SDM yang berkualitas dan memanfaatkan teknologi ya. Kita hidup di era revolusi industri 4.0 ya. Jadi kita harus melek teknologi ya. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang gagap teknologi. Jadi dalam mendirikan usaha kita harus memilih SDM yang berkualitas dan menguasai teknologi yang baik. Itu pasti akan merubah UMKM itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian part 5 ya, ada 8 strategi cara mempromosikan UMKM. Ya, jadi di sini ada tipsnya nih untuk promosi. Jadi kalian jangan takut kalau kalian itu mendirikan UMKM tetapi masih banyak yang belum minat. Ini ada tipsnya ya. Caranya yang pertama itu memanfaatkan media sosial. Ini pasti ya. Jadi media sosial apapun yang itu bentuknya gratis itu kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Iklankan produk kalian semaksimal mungkin walaupun itu menurut orang lain itu spam atau sampah ya, tetapi untuk usaha kalian sendiri itu pasti akan berguna ya. Jadi yang tadinya itu mungkin tidak pernah melihat akhirnya akan terlihat, oh ada produk ini itu. Jadi memang kadang spam seperti itu harus digencarkan ya untuk para pelaku usaha ya. Jadi makanya kita sekarang kalau lihat platform digital ya ataupun media sosial itu pasti isinya jualan online semua kan. Itu memang cara promosi yang paling enak ya, cara promosi yang paling gratis. Tidak ada cara lain lagi yang tidak mengeluarkan uang gitu ya. Jadi ini benar-benar salah satu cara yang efektif, bisa dilakukan di mana saja. Yang penting punya perangkatnya, punya akunnya, itu bisa melakukan iklan kapan saja, tidak dikhususkan untuk membayar. Kemudian yang kedua, ya itu ikut serta dalam mengadakan event. Ya, jadi ketika di daerah kalian itu ada event, mau itu pasar jajan, mau itu yang bentuknya kecil ya, atau mau itu yang bentuknya besar seperti expo, atau mungkin apa kuliner apalah dan lain sebagainya, itu kalian harus kontribusi ya. UMKM itu harus ada di situ menampakkan diri. Jadi di situ walaupun mungkin akan ada biaya finansial ya yang harus dibayarkan itu, tapi nanti akan berdampak banyak pada UMKM kalian. Akhirnya ketika banyak yang mengunjungi stand, akhirnya stand kalian itu terlihat ya, terlihat, kemudian banyak orang yang tahu, oh ternyata ada UMKM ini, produknya kok ternyata menarik ya. Terus akhirnya dia memesan dan setiap harinya itu membeli itu dari ikut serta dalam mengadakan event. Kemudian di sini ada bagi-bagi produk ya. Jadi masyarakat di Indonesia itu identik dengan harus mencoba terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada istilahnya itu tertipu gitu ya, atau istilahnya itu kecelik ya, kalau bahasa Jawanya itu kecelik. Jadi di sini masyarakat Indonesia itu harus benar-benar bagi dulu sampel produknya itu seperti apa ya. Ketika mereka itu merasakan manfaatnya, kemudian oh
kalau makanan rasanya enak, kalau barang dipakai enak dan lain sebagainya, itu pasti promosi dari mulut ke mulut itu akan terjadi dengan sendirinya. Ya, jadi dari mulut ke mulut, oh ini produk di sini enak, produk di usaha ini dipakai nyaman, itu pasti akan timbul dengan sendirinya. Makanya di sini bagi-bagi produk itu penting, ya, produk gratis, ya. Jadi ini dianggarkan, ya, biasanya untuk sampel gitu ya. Makanya kalian sering lihat kalau ada produk baru ya, yang ada di pameran itu pasti ada sampelnya dulu, karena memang orang-orang kalau nggak digratisi dulu nggak mau mencoba, nggak mau membeli, jarang-jarang. Makanya di sini harus ada bagi-bagi produk. Kemudian yang selanjutnya itu ada kumpulkan data pelanggan. Ya, jadi ketika ada yang menjadi pelanggan kalian, ada yang membeli pun baru pertama kali, itu kalau bisa dicatat. Kalau bisa harus ramah. Kalau bisa dimintakan nomornya lah atau apa kayak gitu. Jadi berusaha dirangkul, berusaha didata seperti itu. Jadi nanti ketika mereka pun tidak kembali lagi ke kita bisa coba chat, ya, coba menawarkan gitu. Contohnya, Mbak, Mas, mau beli lagi nggak produk kita, ini ada promo diskon loh, gitu, 30% kayak gini. Pasti mereka akhirnya, oh mumpung ada promo, beli lagi kayak gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak dirangkul, ya bagaimana kita bisa istilahnya mengajak kembali mereka untuk membeli produk kita. Kemudian yang kelima itu ada berikan insentif bagi pelanggan, ya, contohnya yaitu sering-sering ada promo, diskon, kalau bisa produk kalian itu ada paketannya gitu. Jadi paket ini, apalagi kalau makanan, ya, sekarang yang diburu itu adalah paket hemat, ya, pahe-pahe itu yang diburu sekali, ya, sama anak muda dan lain sebagainya itu harus ada, ya. Jadi tidak sepaneng dengan harga yang mahal, itu tidak boleh. Kemudian lakukan kegiatan amal, ya. Jadi sering-sering melakukan kegiatan amal itu pasti akan menarik, ya, masyarakat. Oh ternyata usaha ini selain berjualan itu juga di situ membuka kotak amal yang akan disumbangkan ke panti asuhan atau ke anak yatim dan lain sebagainya. Itu bisa membuat masyarakat itu akhirnya sering ke situ, ya, selain membeli akhirnya bisa berwirausaha di situ. Terus kemudian ada menggunakan barang promosi, ya. Jadi promosi itu sangat penting, ya, dalam berwirausaha, dalam UMKM itu, jadi harus menggunakan barang promosi. Kemudian laksanakan survei daya beli sebelum menjual, ya. Jadi disurvei dulu. Contohnya produk kalian itu mau dijual itu dengan harga 20, ya, kemudian mau dijual di area anak-anak kecil, ya pasti masih jarang yang beli. Jadi ketika kalian itu sudah menetapkan sebuah harga, itu kalian juga melihat, oh pelanggannya itu mana saja yang mampu membeli produk kalian. Itu juga harus melaksanakan survei, namanya survei daya beli. Kemudian untuk part 6 itu ada kiat-kiat mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. Jadi untuk mengembangkan inovasinya, itu yang pertama ada melakukan riset produk dan bisnis. Ya, jadi ketika ada produk yang baru, itu kalian harus melakukan riset. Ya, jadi contohnya sekarang ini mungkin yang lagi rame itu adalah bisnis untuk kemarin-kemarin, ya, masker, ya, masker yang dijual, gitu ya. Masker yang dijual untuk penanggulangan COVID ini, ketika kalian ingin memulai usaha masker juga, itu kalian harus melakukan riset dari produk masker tersebut, gitu. Jadi dilakukan survei dulu, oh masker yang baik itu seperti apa, masker yang nyaman digunakan itu seperti apa, yang tidak ngap itu seperti apa, itu harus benar-benar diriset. Kemudian bahan yang berkualitas seperti apa, kemudian kalau bisa kemarin-kemarin itu waktu masker mahal itu kalian harus menciptakan masker dengan harga yang
terjangkau. Jadi akhirnya masyarakat biasa itu bisa membelinya itu ya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang harga masker sudah normal, banyak yang menjual ya di pinggir jalan dengan harga paling 2.000, 3.000 kayak gitu ya. Karena memang semakin banyak yang melihat peluang tersebut. Kemudian yang kedua itu belajar dari kesuksesan bisnis orang lain ya, tidak ada salahnya belajar. Sampai saat sekarang saya pun masih tetap belajar ya, walaupun di sini saya sebagai dosen ya, saya pernah menjadi pembina UMKM, saya pernah bekerja di koperasi, kemudian saya juga memiliki wirausaha, sebuah usaha, itu saya tetap belajar ya. Tidak ada salahnya kita belajar dari orang lain, bukan berarti kita itu bodoh ya. Kalau kita belajar itu bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita itu lebih rendah dari yang orang lain yang kita pelajari, itu bukan berarti. Jadi belajar dari kesuksesan bisnis orang lain itu penting. Jadi kita tanya-tanya, kok bisanya produknya itu bisa sampai Bandung, contohnya bisa sampai Jakarta, itu bagaimana sih Mas caranya? Gitu. Saya mbok diajak, kayak gitu, saya diajari, itu boleh. Kayak gitu. Kok bisa sih ada pelanggan dari luar negeri, itu bagaimana? Itu bisa diajak, bisa dijadikan guru untuk kalian ya, tidak usah malu. Jadi kesuksesan itu bisa juga melihat dari bisnis orang lain. Kemudian memunculkan ide kreatif ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, ide kreatif itu penting tapi memang agak susah. Jadi biasanya ide kreatif itu muncul ketika kalian itu sendiri, contohnya ya dalam ketenangan ya, bisa di mana saja. Contohnya ada yang idenya kreatifnya muncul ketika harus di pegunungan ya, melihat alam, itu akhirnya muncul ide kreatif yang baru. Atau kadang ada yang harus ke pantai, ada yang harus di kamar, ada yang ketika di kamar mandi, ada banyak sekali ya, sumber inspirasi itu banyak sekali, ide kreatif itu banyak sekali, dan masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Jadi tinggal suasana hatinya itu pas lagi bisa berpikir, itu pasti akan memunculkan ide kreatif yang baik. Kemudian yang terakhir itu ada belajar dari permasalahan ya, tadi belajar dari kesuksesan, belajar juga dari permasalahan. Jadi contohnya ketika kita lihat ada outlet makanan tadinya laris ya, kemudian tiba-tiba kok kita lewat kok sepi, kemudian habis itu gulung tikar ya, tidak buka lagi, itu kita tidak boleh acuh, kita tetap harus belajar dari itu kalau bisa ditemui kenapa gitu, kok bisa seperti ini. Ketika sananya menceritakan ada masalah-masalah seperti itu dijadikan pembelajaran, itu bisa dijadikan ilmu untuk kita ke depannya kalau bisa menghindari masalah itu ya. Jadi contoh kasusnya kalau di Pekalongan yang saya lihat ya, itu banyak usaha yang contohnya kuliner yang gulung tikar itu mereka tidak mau mengikuti ya yang diinginkan oleh masyarakat di Pekalongan. Jadi contohnya banyak outlet makanan itu yang tidak mengeluarkan menu yang baru ya, kemudian tidak mengeluarkan promosi-promosi, tidak ada paket hemat dan lain sebagainya, itu pasti nanti dengan sendirinya itu tidak akan diminati oleh masyarakat, karena memang yang lagi diminati oleh masyarakat adalah menu-menu yang hemat seperti itu. Jadi biasanya bisa jadi disiasati gitu loh. Jadi contohnya kayak outlet yang biasanya harganya 25.000 sekali makan, itu mau dibikin paket hemat kan susah gitu ya, tapi sebenarnya bisa dibikin paket hemat, contohnya paket hemat 15.000 sudah dapat minum itu, tetapi di situ mungkin porsinya dikurangi, itu dikurangi, jadi orang lain tetap bisa menikmati dengan harga yang hemat, kurang lebihnya seperti itu. Sudah, oke, sedikit lagi ya. Kemudian untuk strategi UMKM di era new normal ini belum saya sampaikan ya. Jadi untuk strategi UMKM di era new normal itu yang dilakukan, itu UMKM itu perlu manajemen stok produk yang terintegrasi ya. Jadi ketika
sekarang ini new normal ini produk kalian itu harus mempunyai stok ya. Jadi ketika contohnya kita mau membeli produk di sana itu lagi macet, lagi ditutup karena adanya COVID, karena adanya era new normal, itu kalian masih mempunyai stok ya. Kemudian habis itu pengiriman barang ke dalam kota atau keluar kota itu harus dipantau. Kemudian habis itu pelanggan itu tidak perlu bertatap muka, bisa melalui WhatsApp, Line, ya, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu untuk masalah biaya itu bisa menggunakan transfer, ya, bisa menggunakan OVO atau Dana, ya, dompet digital sekarang atau dan lain sebagainya itu untuk mengantisipasi UMKM di era new normal. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka, itu masih bisa melakukan transaksi, gitu Mbak. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya untuk hari ini tentang strategi ya UMKM, kelola UMKM di era new normal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ternyata luar biasa sekali materi kita pada hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama mohon bagi peserta yang ada ingin ditanyakan bisa lewat komentar streaming di YouTube HMJ Ekonomi Syariah. Kebetulan ini ada yang WA Pak, pertanyaan yang sudah masuk ke WA. Pertanyaannya dari Vika Lutfiana dari Politeknik Pusmanu Pekalongan. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengembangkan pola pikir wirausaha pada masyarakat Indonesia dan bisa bersaing dengan sehat? Mohon dijawab. Oke, terima kasih untuk Mbak Vika Lutfiana ya, dari Politeknik Pusmanu, itu mahasiswa saya ya kebetulan. Jadi untuk Mbak Vika, bagaimana cara untuk mengembangkan pola pikir yang ada di masyarakat untuk UMKM? Ya, memang di sini untuk pola pikirnya itu masyarakat khususnya di Pekalongan itu masih enggan ya untuk mengelola UMKM karena memang malas untuk memulainya, penuh dengan resikonya dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa disiasati ya dengan ketika kita mendirikan UMKM itu sama saja dengan kita berwirausaha. Jadi ketika nantinya UMKM tersebut itu diminati dan banyak orang yang suka, itu otomatis bisa menjadi peluang usaha untuk kita ke depannya. Jadi kita pola pikirnya ke masyarakat itu diubah jadi UMKM itu sama saja dengan berwirausaha gitu. Jadi memang wadahnya saja yang berbeda. Kalau UMKM itu lebih dikelola ya oleh dinas yang ada di sekitar ya, jadi tetap ada batasannya di situ ya. Jadi ketika kita mendirikan UMKM itu kita harus minta surat izin itu dari Disperindakob. Kemudian nanti ketika ada masalah apapun itu masih di bawah naungan Disperindakob gitu ya. Beda dengan usaha milik sendiri gitu. Itu perbedaannya. Tetapi di sini kita perlu merubah pola pikir masyarakat bahwa UMKM itu sama saja dengan kita berwirausaha gitu ya. Jadi nanti ketika UMKM kita itu sudah sukses, itu saya yakin pasti usaha tersebut itu akan bisa berkembang dan menjadi milik sendiri. Nah, ada lagi? Ada lagi yang masuk. Pertanyaan dari Yusuf Pandu Rasidi. Pertanyaannya yaitu, menurut Bapak, bagaimana cara yang paling tepat untuk menerapkan strategi bisnis pada era new normal saat ini? Dikarenakan pada era sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan media online. Bagaimana? Oke ya, dari Mas Yusuf Pandu, saya akan menjawab. Jadi memang saat
era new normal sekarang seperti yang tadi saya sampaikan di slide akhir, itu banyak sekali yang menggunakan platform digital ya online. Jadi strategi kita ya kita harus merubah itu semua. Mau nggak mau kita harus ikut ya, kita harus terjun. Kita harus mau merubah ya usaha kita atau UMKM kita itu menjadi UMKM yang milenial. Ya, jadi kita harus menggunakan transaksi kita itu menggunakan online ya, jadi tidak harus bertatap muka. Kemudian habis itu pembayaran itu kita juga tidak harus bertemu dan lain sebagainya. Itu jadi antisipasinya itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ada masa new normal seperti ini, semuanya itu bisa diatasi dengan adanya kecanggihan teknologi yang saat ini ada di Indonesia. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya, ini lumayan panjang ya, ya Pak. nggak apa-apa. Dari Angga Rizky, mahasiswa PBI IAIN Pekalongan. Ya. Izin sharing dong Pak, saya pernah berwirausaha, namun hanya sebagai reseller saja. Artinya saya ikut-ikutan dengan orang lain, dengan untung yang tidak seberapa sih. Tapi di part awal, saya mendengar Bapak menyebutkan kata percaya diri. Nah, pertanyaannya Pak, sebagai reseller, kadang saya merasa pernah mendapatkan konsumen yang hanya ingin tahu tentang harga dan membanding-bandingkannya. Lalu dia menghilang. Saya juga tipe orang yang sedikit minder juga, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, tipsnya untuk merasa pede dan tetap komitmen tentang pendirian harga yang saya patok dalam konsumen? Lalu gini, Pak, saya punya tetangga, teman-teman, dan lain-lain. Mereka sukses dengan usahanya masing-masing. Misalnya usaha skincare, usaha makanan, baju, dan lain-lain. Kenapa ya, Pak? Terkadang kalau saya diajak join bisnisnya, nggak ada niat tertarik sama sekali untuk join. Apakah saya bukan termasuk seorang yang berhak memiliki jiwa wirausaha? Mohon tips dan pencerahannya dong, Pak. Mohon, Pak, silakan. Oke ya, karena ini panjang sekali, saya jawab satu-satu ya. Jadi yang pertama itu dia pernah jadi reseller ya. Jadi beberapa orang di sini juga pasti mungkin pernah ya jadi reseller, kemudian menawarkan produknya. Kemudian banyak yang mau beli tapi tanya-tanya dulu. Itu wajar kan, tidak ada yang melarang. Itu ketika tanya harganya sekian, karena memang kan setiap orang kan mengambil keuntungan kan berbeda-beda, walaupun mungkin harga pulaannya itu sama ya, tetapi ngambil artinya itu berbeda-beda lah. Di sini biasanya konsumen tetap akan membandingkan ya. Saya yakin kalian sendiri juga ketika ada menawar ke sebuah toko contohnya ya, dua orang yang saling bersebelahan itu pasti juga akan membandingkan. Makanya di sini ketika terjadi hal seperti itu, kalian tetap harus percaya diri saja. Kalian yakin dengan harga yang sudah ditentukan oleh kalian, ya. Kalian yakin bahwa rezeki itu tidak hanya dari satu orang tersebut, ya. Ketika satu orang tersebut itu sudah tidak minat, ya yakini saja. Nanti ke belakangnya itu pasti banyak konsumen yang ingin membeli produk kalian. Tapi bisa saja disiasati dengan ketika sudah dibandingkan seperti itu, ya kalian bisa saja kalau ingin laku ya akhirnya harus menurunkan sesuai dengan harga saingannya kalian. Oh ya udah nggak apa-apa deh segitu kayak gitu. Jadi akhirnya barang kalian laku dan walaupun dengan keuntungan yang tidak dihadapkan oleh kalian, tetapi di situ kan kalian masih dapat untung gitu. Jadi ketika dibandingkan seperti itu ada dua opsi ya, tetap mempertahankan itu boleh saja, percaya diri saja bakal ada konsumen yang lain, tetapi tips keduanya itu bisa saja kalian akhirnya menurunkan sesuai dengan harga dari si pesaing kita, itu boleh. Kemudian yang kedua tadi banyak tetangganya nih yang usaha macam-macam skincare dan lain sebagainya, tapi dia diajak join tapi belum mau ya, belum bisa. Itu apakah nggak ada jiwa wirausaha? Ya mungkin Mas siapa? Mbak Angga Rizky. Enggak, Mbaknya. Mas Angga Rizky itu bukan tidak mempunyai jiwa wirausaha ya, tetapi di sini mungkin dia tidak tertarik dengan produknya. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi contohnya ya, banyak sekali laki-laki yang dengan PD-nya itu berjualan kosmetik.
ya skincare dan lain sebagainya itu memang dari tingkat kepercayaan diri masing-masing. Lah ini mungkin Mas Angga Rizky itu masih belum pede dengan hal itu. Jadi bukan dia tidak mempunyai jiwa wirausaha, ya, tetapi dia mungkin masih malu dengan produknya. Ya, jadi bisa dia disiasati dengan dia menjadi reseller dari produk lain ya yang mungkin dia sukai, atau mungkin yang nantinya ketika tidak laku itu sudah dipakai sendiri. Itu kalau bisa seperti itu. Jadi ketika kita berwirausaha itu kalau bisa ya memang yang kita gemari itu apa, itu jangan sampai yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu memang nomor satu selain mungkin tadi malu tadi ya, kurang percaya diri, itu nanti produknya ketika tidak laku itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai sendiri. Jadi kalau bisa sesuai dengan passion ya dalam kita berwirausaha. Jadi contohnya kayak kalian sukanya kok makan, sukanya kok kuliner. Kalau bisa usahanya, wirausahanya itu yang berhubungan dengan kuliner. Kalau bisa kalian itu apa namanya berwirausahanya itu yang berhubungan dengan makanan. Jadi contohnya kalian kok fashionable, suka dengan barang-barang yang bagus-bagus, yang terkini-terkini lah. Kalian online shopnya atau berwirausahanya itu harus seputar dengan fashion ya. Jadi mengambil contohnya jadi reseller baju, celana, sepatu dan lain sebagainya. Yang lebih seperti ini. Ya. Ada lagi? Ada lagi masuk dari pertanyaan dari komentar YouTube, Pak. Jika pertanyaannya dari Dimas Pramana. Pertanyaannya, jika UMKM dapat menopang perekonomian negara, seperti apa contohnya yang terjadi pada masa sekarang? Oke, jadi yang terjadi pada masa sekarang itu sumbangsih ya, sumbangsih dari UMKM itu sangat besar kalau kalian ketahui. Jadi memang tidak digambarkan secara transparan ya. Jadi UMKM itu ternyata sudah menyumbang perekonomian Indonesia itu dalam hal tadi ya, ekspor ya. Ternyata banyak sekali UMKM yang sudah besar itu yang bisa mengirimkan produknya dan disukai oleh masyarakat luar negeri. Itu menjadi juga pendapatan untuk negara di Indonesia. Jadi nanti berimbasnya pada PDB ya, produk domestik brutonya itu akan meningkat. Itu akan merubah juga perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu angka penganggurannya. Ya, jadi sumbangsihnya ternyata banyak sekali pekerja yang terserap juga di UMKM, ya, tidak hanya di perusahaan besar atau tidak hanya di apa namanya koperasi dan lain sebagainya, bank, tetapi ternyata masyarakat kita itu banyak sekali UMKM yang sudah besar yang bisa mempekerjakan masyarakat. Ya, jadi kayak di Pekalongan, ya saya pernah menjumpai itu ada UMKM itu di bidang batik, ya itu ternyata pekerjanya itu sudah hampir 100 lebih. Itu bagaimana dibandingkan dengan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Makanya di sini angka pengangguran itu benar-benar terserap sekali, benar-benar akhirnya menurun dengan adanya UMKM. Ada lagi? Ada lagi satu lagi, Pak. Oke, satu lagi. Dari Dimas Ahmad Muflik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan usahanya dengan pesat pada saat pandemi dikarenakan banyak seseorang kehilangan pekerjaannya dan itu sangat berpengaruh terhadap daya jual produk yang kita jual. Oh ya, mengembangkannya ya, karena adanya COVID. Jadi di sini ketika adanya era COVID seperti ini itu memang agak susah ya dalam mengembangkan UMKM ataupun usaha kalian ya. Ini ditunjukkan dengan adanya penurunan pembelian. Jadi mungkin yang biasanya itu berlangganan akhirnya berhenti dengan adanya COVID karena memang mereka tidak ada penghasilan yang digunakan untuk membeli. Jadi biasanya mereka contoh ya, yang biasanya itu dalam sebulan itu harus beli daging, ya harus beli daging. Itu akhirnya karena adanya COVID itu akhirnya dalam 2 bulan sekali membeli daging. Ini contoh saja. Jadi akhirnya di situ penurunan dari si penjual daging itu akan berdampak, akan terasa.
Jadi di sini memang untuk mengatasi hal tersebut, mengelolanya ya tetap dijalani saja, kemudian pemerintah tetap akan membantu ya untuk UMKM, jadi akan ada dana yang disalurkan per bulan yang itu bisa menopang untuk pendapatan dari UMKM tersebut. Jadi tetap dilaksanakan saja, kemudian promosi tetap dilaksanakan karena memang daya beli mereka itu kita tidak bisa memaksa. Ya, jadi ketika mereka ingin beli, uangnya banyak, ya kita syukuri. Ketika mereka itu memang tidak punya uang untuk membeli, karena mereka banyak yang di PHK, banyak yang pengangguran, akhirnya itu ya kita harus terima. Gitu. Jadi tetap kita melakukan promosi, walaupun yang membeli itu sedikit, itu harus tetap kita terima. Gitu. Sekiranya cukup untuk pertanyaan hari ini. Oke. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Hakikat dan proses kewirausahaan yaitu berpikir kreatif, inovatif, motif berprestasi, percaya diri, dan lain sebagainya. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah itu memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Jadi dengan adanya UMKM banyak sekali manfaatnya, terutama untuk keluarga, yaitu dengan mengubah perekonomian keluarga masing-masing. Kiat-kiat mengembangkan inovasi dalam berwirausaha. 1. Melakukan riset produk dan bisnis. 2. Belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. 3. Memunculkan ide kreatif. 4. Belajar dari permasalahan bisnis orang lain. Baik Pak, sekiranya kita cukupkan untuk acara pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.